Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada para mahasiswa peserta Young Entrepreneur Course Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah atau course Young Entrepreneur ini, yaitu tentang topik pengetahuan dasar kewirausahaan. Di dalam materi ini ada 5 subtopik yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama adalah pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, ruang lingkup ekonomi kreatif. Yang ketiga, manfaat ekonomi kreatif. 4, pengertian entrepreneur dan entrepreneurship. Sedangkan yang kelima adalah mengenai nilai tambah entrepreneur. Saudara-saudara, sebelum saya jelaskan tentang pengertian ekonomi kreatif, barangkali perlu kami sampaikan atau saya sampaikan terkait dengan pengalaman kita, terutama dengan sektor ekonomi kreatif. Pengembangan sektor ekonomi kreatif ini dimulai di Indonesia sejak tahun 2006. Dan selanjutnya pemerintahan Jokowi tahun 2015 lebih mengintensifkan tentang pengembangan ekonomi kreatif itu dengan membentuk sebuah badan yang namanya BEKRAF, yaitu Badan Ekonomi Kreatif, yang salah satu tugas fungsinya adalah bagaimana mengembangkan sektor ekonomi kreatif ini di dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara umum. Sesuai dengan ramalan yang disampaikan oleh Toffler terkait dengan gelombang peradaban ekonomi, dia mengatakan bahwa ada 3 gelombang peradaban ekonomi. Yang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian, yang kedua adalah gelombang ekonomi industri, yang ketiga adalah gelombang ekonomi informasi. Namun di dalam salah satu prediksinya akan muncul yang namanya gelombang ekonomi kreatif yang menjadi gelombang peradaban ekonomi yang keempat. Barangkali disinilah kita semua paham bagaimana perjalanan dari sektor ekonomi kreatif ini, dan data yang saya tampilkan pada kesempatan ini memberikan harapan tinggi terhadap upaya pemerintah di dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2019, sektor ekonomi kreatif memberikan sumbangsih sebesar 7% terhadap PDB atau 1.200 triliun kurang lebih. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan sektor ekonomi kreatif ini? Beberapa definisi sudah dikemukakan. Yang pertama, bahwa ekonomi kreatif ini merupakan sebuah konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang kedua, ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan, atau dalam satu kalimat singkat, esensi dari kreativitas adalah gagasan. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan berdasar aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, ekonomi kreatif dikatakan sebagai sebuah konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama.
terkait dengan konsep ekonomi kreatif dengan entrepreneur dan entrepreneurship, maka sebaiknya konsep kewirausahaan maupun konsep ekonomi kreatif terhadap unsur benang merah yang sama, yakni terdapat konsep kreativitas, ide atau gagasan, serta konsep inovasi. Terkait dengan lingkup yang ada, jadi begitu banyak ruang lingkup yang ada di dalam sektor ekonomi kreatif yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bagaimana bisa merebut beberapa peluang yang ada di dalam sektor ini. Ada 14 sektor bidang usaha ekonomi kreatif, kalau kita lihat di dalam buku pengembangan industri kreatif Indonesia tahun 2025 nantinya. Yang pertama adalah periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, 4 kerajinan tangan atau handicraft, 5 kuliner, 6 desain, 7 fashion, 8 film, video, dan fotografi, 9 musik, 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer dan perangkat lunak, 13 radio dan televisi, dan yang 14 riset dan pengembangan. Baiklah, kita lanjut pada manfaat ekonomi kreatif. Mengapa sektor ini mendapat perhatian yang tinggi dan luas dari pemerintah, termasuk harapan yang ada bagi masyarakat pelaku dunia usaha? Kita mencatat ada 2 hal manfaat besar yang nantinya akan diberikan oleh sektor ekonomi kreatif ini. Yang pertama adalah tingginya pertumbuhan industri. Bahwa ekonomi kreatif mampu untuk mendorong tingginya pertumbuhan industri. Namun demikian, di dalam prakteknya, maka peran pemerintah tentunya sangat menentukan, terutama terkait dengan regulasi pada sektor ekonomi kreatif ini. Kemudian, di dalam kaitannya dengan tingginya pertumbuhan industri, perlu juga adanya pengembangan kualitas SDM pelaku. Sebagaimana kita pahami bahwa pelaku ekonomi kreatif itu adalah SDM, sumber daya manusia. Jika kualitas SDM-nya rendah, tentu saja akan menghambat terjadinya bisnis, peningkatan bisnis di dalam sektor ekonomi kreatif. Maka kualitas SDM perlu untuk ditingkatkan agar sektor kreatif ini menjadi lebih maju. Yang kedua adalah pasar yang luas. Bahan-bahan dari usaha kreatif mempunyai demand yang besar dari konsumen. Banyak dari 14 sektor tadi tentunya membutuhkan bahan-bahan baku yang diperlukan. Kaitannya dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia, bahwa dengan sektor ekonomi kreatif ini, kesempatan untuk membentuk pasar yang besar adalah terkait dengan jumlah penduduk umur produktif kita usia 15-64 tahun di Indonesia diperkirakan mencapai 64% dari total jumlah penduduk. Total jumlah penduduk Indonesia diprediksi terdapat sebanyak 297 juta jiwa pada tahun 2020 sampai 2040 nanti. Dengan tingginya jumlah penduduk dan perkembangan penduduk yang usia produktif di Indonesia, tentu saja ini akan memberikan kesempatan dan peluang yang besar pada sektor ekonomi kreatif untuk lebih berkembang. Baiklah saudara, itu beberapa hal terkait dengan pengembangan ekonomi atau pengertian dan pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian pada subtopik berikutnya, kita bicara tentang pengertian entrepreneur dan entrepreneurship.
Saya tampilkan sebuah gambar di mana di situ ada 3 konsep. Yang pertama entrepreneur, yang kedua entrepreneurship, dan yang ketiga adalah enterprises. Ya. Di situ bisa kita lihat bahwa entrepreneur itu adalah terkait dengan person atau manusianya, manusia menjalankan usaha. Sedangkan entrepreneurship itu adalah sebuah proses untuk menjalankan bagaimana entrepreneur itu bisa sukses. Dan yang terakhir dari 2 konsep itu akan melahirkan enterprise, usaha, perusahaan, produk, outcome, ya, dan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat manusia, khususnya di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana definisi entrepreneur. Yang pertama, entrepreneur adalah seorang pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, di mana orang tersebut biasanya mempunyai bakat untuk mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, dapat membuat standar operasional, mampu memasarkan produk, dan dapat mengatur modal untuk kegiatan operasional. Pengertian berikutnya adalah mengacu pada orang yang menyusun ide kreatif dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengubah ide menjadi kenyataan, seperti mengambil inisiatif untuk mendirikan usaha, kemudian mengambil atau menyediakan sumber daya dan faktor produksi yang lain untuk menghasilkan produk yang ada di pemikirannya. Oleh karena itu kalau kita lihat pada halaman berikutnya, yaitu kita bisa melihat bahwa seorang wirausaha itu memiliki satu adalah self-confident, ya, self-confident, kepercayaan diri. Yang kedua, fokus, ya, fokus pada usaha, fokus pada pesaing, fokus pada tujuan-tujuan visi misi yang sudah dibuat. Yang ketiga, memiliki risk-taking ability, jadi memiliki kemampuan untuk menanggung risiko. Yang keempat, leadership ability, memiliki kemampuan di dalam kepemimpinan. Yang kelima, memiliki future oriented, jadi orientasi masa depan. Dia mampu melihat bagaimana masa depan dan meramalkan bahkan. Dan yang keenam adalah kreatif. Ya. Baik, itu terkait dengan entrepreneur. Ya. Kemudian entrepreneurship. Apa entrepreneurship? Beberapa pengertian. Yang pertama, merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar manusia dalam mengelola sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Berikutnya, merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Entrepreneurship juga dikatakan sebagai proses atau kegiatan memulai, mengembangkan, mengelola, dan mengoperasikan perusahaan baru sambil mengambil semua risiko yang terlibat sehingga menghasilkan keuntungan. Kalau di dalam konsep faktor produksi, maka entrepreneurship ini adalah merupakan salah satu dari 4 faktor produksi, yang lainnya seperti tanah, tenaga kerja, dan modal. Dengan demikian, kalau kita lihat pada gambar berikutnya itu, ya, ada proses sistematis di dalam entrepreneurship atau kewirausahaan. Yang pertama dimulai dengan ide generation, menggeneralisasi ide, gagasan, mengumpulkan gagasan. Setelah ada gagasan, berikutnya adalah developing business plan. Jadi ada pengembangannya, ya, membuat, merencanakan rencana bisnisnya. Kemudian setelah itu fundraising, ya, bagaimana mengumpulkan, memunculkan dana yang dibutuhkan, mencari dana yang dibutuhkan. Setelah itu yang keempat, promotion atau promoting, mempromosikan usaha bisnis yang dijalankan. Yang kelima adalah commencing, mengkomersialkan. Ya, karena ini bisnis, walaupun ini bisnis tentu perlu upaya-upaya di dalam mengkomersialkan. Ya. Dan yang berikutnya sebagai sebuah hasil dari proses ini adalah harvesting, yaitu mengambil manfaat, memperoleh keuntungan. Baik.
Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, jelas sudah bahwa entrepreneur adalah orang yang dengan gagasan bernilai miliaran dolar, yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membentuk gagasan itu dengan melalui proses entrepreneurship. Ya. Entrepreneur dikenal karena keputusan mereka yang menentukan nasib perusahaan. Oke. Ada nilai tambah yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, ya. Yang pertama adalah bahwa seorang entrepreneur memiliki kesempatan untuk mewujudkan impian. Kemudian seorang entrepreneur memiliki kesempatan untuk menciptakan perubahan pada diri dan lingkungan. Berikutnya, menjadi seorang entrepreneur dapat memaksimalkan potensi diri. Kemudian menjadi seorang entrepreneur mendapatkan keuntungan baik secara finansial maupun kualitas hidup. Kemudian yang kelima, mereka bisa memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungannya. Yang keenam, bisa melakukan banyak hal yang disukai dan memanfaatkannya untuk hal-hal baik, seperti menambah pengetahuan mengenai dunia pekerjaan. Ada beberapa bidang kerja yang sebenarnya apapun bidang kerja itu bisa dimasuki oleh seorang entrepreneur, seperti ekonomi kreatif ataupun hal-hal lain yang termasuk di dalam 4 hal ini. Yang pertama adalah social entrepreneur, ya, pengusaha sosial. Sekarang pengusaha sosial banyak sekali kita lihat, ya, orang-orang yang berusaha di bidang sosial, ada di bidang pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Lifestyle entrepreneur, pengusaha gaya hidup, adalah pengusaha-pengusaha atau orang-orang yang berupaya membangun bisnis berdasarkan gaya hidupnya, kemampuannya. Seorang pemusik bisa saja dia akan mendirikan rumah produksi. Ini satu contoh. Yang ketiga adalah amateur entrepreneur atau pengusaha amatir, di mana golongan atau bidang ini adalah dijalankan oleh anak-anak muda yang masih belum berpengalaman, namun demikian mereka mengikuti tren-tren yang sudah terjadi di masyarakat. Contoh misalnya bisnis-bisnis online yang sekarang sedang berkembang. Sedangkan yang terakhir adalah bidang kerja professional entrepreneur atau pengusaha entrepreneur, yaitu pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha bisnis yang sudah berskala besar. Ya, mereka memiliki perusahaan PT yang sudah terbuka dan seterusnya dengan nilai aset yang luar biasa. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, inilah beberapa hal terkait dengan penguasaan dasar atau istilahnya pengetahuan dasar entrepreneur yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan manfaat besar bagi Anda di dalam memahami apa itu entrepreneur, termasuk di dalamnya ekonomi kreatif dan seterusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.